Baik, kita mulai saja ya presentasi pada hari ini terkait geografi fisik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi terkait geografi fisik dataran Dieng, di mana kelompok 2 ini terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Gevira Ridi Ajijah, kemudian ada Anggriani Fitriani, Alvan Muhammad Muhlis, Endin Holistur Majid, Alifah Humaira, Desti, Nita Nurmala, Kaniana Mirawati, Ajeng Futu Habsah, Cici Cahyaningsih, Neila Zaki, Devi Nur Azizah, Maya Nur Hidayah, Karisma Pani Zulianti, Tri Widyaningsih, Hana Puspita, Muhammad Hamdani, Rio Sani Munandar, Muhammad Fadli Surya, Regina Silvia, Irsal Firdaus, dan Dila Ma'rifatillah. Nah, untuk pokok bahasan pada malam ini terkait geografi fisik yang akan kami bahas, yakni terkait ada bab 1 pendahuluan, kemudian ada tinjauan teoritis, ketiga bab 3 ada metode penelitian, dan yang keempat ada hasil penelitian dan pembahasan. Nah, kita langsung saja ya ke materi untuk bab pertama, yakni terkait pendahuluan. Itu ada latar belakang. Nah, di sini kami membagi menjadi beberapa poin. Untuk yang pertama ada poin pertama dari latar belakang itu, kawasan dataran tinggi Dieng merupakan suatu kawasan ekologi. Nah, di mana dataran tinggi Dieng itu sangat penting bagi daerah sekitar. Pada kawasan dataran tinggi Dieng ini memiliki sungai Serayu ya, dan memiliki banyak sekali sumber daya alam yang terkandung di sini. Sehingga pantas sekali di dataran tinggi Dieng ini disebut sebagai kawasan ekologi. Kemudian untuk poin kedua, yakni di dataran tinggi Dieng juga banyak menyimpan berbagai macam sumber daya alam. Mohon maaf sebelumnya, untuk operator boleh di next slide terlebih dahulu. Satu lagi. Ya, terima kasih. Untuk poin kedua, yakni di dataran Dieng juga memiliki banyak menyimpan berbagai macam sumber daya alam, karena di sana memiliki vegetasi yang khas seperti adanya kentang, karika, pohon albasia gitu. Kemudian ada juga sungai Serayu ya, banyak juga potensi seperti ada pariwisata dan banyak sekali potensi yang terkandung di dataran tinggi Dieng itu sendiri. Kemudian beberapa lahan di dataran tinggi Dieng sudah dialihfungsikan menjadi beberapa kegunaan. Karena pada awalnya itu di dataran tinggi Dieng merupakan salah satu dataran tinggi yang asalnya hanya digunakan sebagai perhutanan saja. Tapi sekarang sudah digunakan bagi pemukiman masyarakat, dan sekarang banyak sekali kegiatan masyarakat yang sudah dilakukan di sana seperti ada pertanian, perkebunan, pariwisata, pendidikan, dan lain sebagainya. Boleh di next slide. Mungkin untuk pemateri selanjutnya, yakni terkait rumusan masalah yang akan disampaikan oleh Hamdani. Padanya disilakan. Terima kasih untuk moderator. Yang selanjutnya itu rumusan masalah. Nah, dalam rumusan masalah terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu bagaimana geomorfologi dataran tinggi Dieng. Yang poin kedua yaitu bagaimana karakteristik topografi dataran tinggi di Dieng. Yang ketiga yaitu bagaimana geologi dan potensi panas bumi di kompleks vulkanik dataran tinggi di Dieng. Yang keempat yaitu bagaimana suhu kawasan dataran tinggi di Dieng. Seperti itu. Baik, terima kasih. Berikut merupakan rumusan masalah yang akan kita kaji pada pembahasan kali ini ya. Untuk selanjutnya, yakni ada tujuan penelitian akan disampaikan oleh Neila. Disilakan. Mohon maaf, apakah saudari Neila ada di room?
Baik, jika terkendala mungkin saya ambil alih terlebih dahulu ya. Untuk tujuan penelitian itu yang pertama untuk mengetahui bentuk morfologi di dataran tinggi Dieng, kemudian untuk mengetahui karakteristik topografi dataran tinggi Dieng, yang ketiga mengetahui bentuk geologi dan potensi panas bumi di kompleks vulkanik dataran tinggi Dieng, dan yang keempat untuk mengetahui suhu yang ada di kawasan dataran tinggi Dieng. Nah, berikut itu merupakan tujuan penelitian kali ini. Nah, untuk selanjutnya yakni terkait kegunaan penelitian pada kali ini yang akan disampaikan oleh Saudari Tri. Kepadanya disilakan. Saudari Tri, saya ulangi, apakah ada di room? Baik, jika mungkin ada kendala, saya akan ambil alih kembali terkait kegunaan penelitian. Untuk yang pertama, bagi pembaca, penulisan makalah ini dapat memberikan manfaat berupa menambah wawasan maupun pengetahuan mengenai geografi fisik kawasan dataran tinggi Dieng. Yang kedua, baik dari aspek topologi atau wilayah, aspek biotik seperti manusia, vegetasi, hewan, dan aspek non-biotik seperti tanah, perairan, dan iklim. Kemudian yang ketiga, bagi penulis, makalah ini memberikan manfaat berupa meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan ilmu atau pengetahuan mengenai geografi fisik dataran tinggi Dieng. Dan yang keempat, bagi peneliti, makalah ini diharapkan dapat berkontribusi dalam suatu penelitian dan menjadi sumber referensi dalam menyusun suatu penelitian. Nah, kita akan berlanjut ke bab 2, yakni yang pertama adalah geomorfologi dan topografi dataran tinggi Dieng yang akan disampaikan oleh Saudari Nita. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya suara saya terdengar. Ya, izin menjelaskan. Yang pertama di sini terkait geomorfologi dataran tinggi Dieng, di mana menjadi salah satu objek kajian kita di dataran tinggi Dieng. Geomorfologi di sana itu ada 8 yang mencerminkan geomorfologinya berdasarkan analisis peta yang dilakukan. Yang pertama yaitu satuan geomorfologi pegunungan aliran lava Bisma. Yang kedua satuan geomorfologi pegunungan aliran terosklatik Bisma Soraja. Yang ketiga satuan geomorfologi kipas aliran piroklastik Flerap. Yang keempat satuan geomorfologi perbukitan Petarangan, Sekiri, dan Mojosari. Yang selanjutnya, geomorfologi kipas aliran piroklastik Sundoro, kipas aliran Lahar Sundoro, kipas aliran lapa Kekep, dan yang terakhir dataran dasar Danau Neger. Di mana dari geomorfologi dataran tinggi Dieng itu terbagi atas 3 poin. Dalam proses geomorfologi itu sendiri juga tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas vulkanisme saja, tetapi juga dipengaruhi oleh proses eksogenetik atau proses dari tenaga dari luar sendiri, di mana terlihat bahwa geomorfologi di dataran tinggi Dieng juga dipengaruhi oleh pelapukan dan juga pengendapan dari adanya proses eksogenetik tersebut, sehingga di dataran tinggi Dieng juga memiliki material dan juga potensi yang beragam. Yang kedua terkait stadia geomorfologi, di mana ini merupakan salah satu yang membedakan atau
menjadi tip umur dari dataran tinggi Dieng, yang tentunya juga dipengaruhi oleh proses erupsi vulkanisme gunung api. Yang ketiga ada pola pengaliran sungai, di mana pola pengaliran sungai di dataran tinggi Dieng juga dipengaruhi oleh erupsi gunung api, yang tentunya juga berpengaruh terhadap kemiringan dan juga potensi lahan yang ada di sana. Selanjutnya, topografi dataran tinggi Dieng. Dataran tinggi Dieng terletak di wilayah administrasi dengan 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Batur, Kabupaten Bojonegoro, dengan persentase 70%, dan Kecamatan Pejajar, Kabupaten Wonosobo, dengan persentase 30%. Lokasi dataran tinggi Dieng sangat strategis, sehingga apabila dataran tinggi Dieng dikembangkan sesuai dengan potensinya akan sangat menguntungkan kota-kota di sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut, analisis dari kami setelah melakukan praktek kuliah lapangan, kondisi dataran tinggi Dieng memiliki potensi yang cukup menarik. Hal ini dikarenakan dataran tinggi Dieng memiliki warisan budaya dan juga pariwisata yang cukup unik dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain. Dilihat dari karakteristik wisata sesuai dengan topografi dataran tinggi Dieng, bisa diketahui bahwa dataran tinggi Dieng memiliki aset-aset wisata alami seperti iklim yang memang dingin atau sejuk sesuai dengan iklim pegunungan tersebut. Lalu juga ada panorama alam yang memang masih khas atau masih terjaga keasliannya. Lalu juga atraksi budaya yang masih dilestarikan hingga saat ini. Selain itu, dilihat dari fungsi utama dataran tinggi Dieng, selain sebagai pusat pariwisata dan juga wisatawan, sebagai pertanian atau perkebunan di daerah tersebut. Seperti yang kita tahu bahwa dataran tinggi Dieng dengan komoditas utama kentang dan juga carica menjadi salah satu daya tarik para wisatawan untuk datang ke sana. Ada 2 fungsi utama dari pariwisataan dataran tinggi Dieng. Yang pertama, wisata alam yang menjadi objek wisata yang membentuk secara alami atau bersifat wisata pegunungan. Yang kedua, ada wisata suatan, di mana objek wisata ini sengaja dibuat oleh masyarakat setempat sebagai salah satu pendukung dari wisata alam, baik itu berupa wisata objek budaya, wisata alamnya, ataupun berupa wisata candi-candi yang memang menjadi salah satu peninggalan sejarah yang ada di dataran tinggi. Sekian dari saya kembalikan. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yakni terkait geologi dan suhu di dataran tinggi Dieng yang akan disampaikan oleh Saudari Hana. Kepadanya disilakan. Yang ada panas bumi dataran tinggi Dieng. Bukan pegunungan Dieng berdasarkan umur relatif, sisa morfologi, tingkat erosi, hubungan stratigrafi, dan tingkat pelapukan. Dalam pembentukan pegunungan Dieng ada 3 episode, yakni formasi kaldera, episode kedua kaldera, dan episode ketiga aktivitas gunung api. Dieng merupakan dataran tinggi yang memiliki potensi lapangan panas bumi sebesar 290 MW. Beberapa wilayah di area Dieng memiliki manifestasi potensi pemanfaatan langsung di reducer, antara lain Kawasan yang memiliki temperatur sekitar 90 derajat Celcius dengan pH 6 sampai dengan 7. Sumber mata air Sipandu dengan temperatur 80 derajat Celcius dengan pH 6 sampai 7. Sumber mata air Bitingan dengan temperatur 65 derajat Celcius dengan pH 6 sampai dengan 7. Dieng vulkanik kompleks terbentuk oleh kerucut stratovulkanik, parasitifik, fan bawah kawah eksplosif, dan juga hidrotermal aktif berasal dari pertemuan 2 zona
utama. Kemudian ada suhu di kawasan dataran tinggi Dieng. Kawasan daerah Dieng adalah daerah perbukitan dengan ketinggian sekitar 1.500 sampai dengan 2.000 mdpl dengan curah hujan yang rata-ratanya lebih dari 3.500 mm atau tahunnya. Kelembaban udara minimum sekitar 53%, serta kelembaban maksimumnya yaitu 100%. Kawasan daerah memiliki temperatur yang terbilang sangat rendah, yang mana temperatur udara ketika dini hari bisa menurun sampai titik beku. Temperaturnya kisaran 15 derajat sampai dengan 20 derajat Celcius di siang hari, serta di malam hari bisa mencapai 10 derajat Celcius. Bahkan suhu udara di kawasan Dieng ini kadang-kadang bisa mencapai 0 Celcius hingga suhu minus ketika di pagi hari, khususnya di antara bulan Juli hingga bulan Agustus. Baik, terima kasih untuk bahasan selanjutnya, yakni terkait penelitian yang relevan yang akan disampaikan oleh Saudari Desti. Kepadanya disilakan. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Di sini saya akan menyampaikan mengenai penelitian yang relevan. Untuk penelitian yang pertama itu adalah, nama penulisnya adalah Gilang Agartha dengan judul penelitian Identifikasi Potensi Geoheritage kawasan dataran tinggi Dieng berdasarkan aspek keragaman geologi sebagai salah satu syarat Geopark Nasional Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018, kemudian lokasinya itu berada di kawasan strategis pariwisata provinsi atau KSPP dan dari kawasan dataran tinggi Dieng dengan rumusan masalah bagaimana geomorfologi di dataran tinggi Dieng, yang kedua bagaimana karakteristik topografi dataran tinggi Dieng. Kemudian rumusan masalah yang ketiga adalah bagaimana geologi dan potensi panas bumi di kompleks vulkaniknya dataran tinggi Dieng. Dan rumusan masalah yang keempat adalah bagaimana suhu kawasan dataran tinggi Dieng. Kemudian penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Eti Wahyu Hidayat dengan judul Kinerja Tim Kinerja Pemulihan Pelaksanaan Program Pemulihan Dieng di Kawasan Dataran Tinggi Dieng. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014 dan lokasi penelitian ini berada di Pusat Pemerintahan Wonosobo. Untuk rumusan masalahnya ini cuma ada satu, yaitu bagaimana kinerja tim pemulihan dalam pelaksanaan program pemulihan Dieng di kawasan dataran tinggi Dieng. Kemudian untuk tadi saya lupa menyampaikan dalam variabel penelitian yang pertama itu variabelnya itu digunakan adalah variabel tunggal, yaitu variabel bebas atau independen variabel. Kemudian di penelitian yang kedua itu menggunakan variabel yang digunakan adalah variabel tunggal, yaitu variabel bebas atau independen variabel. Jadi hasil dari penelitian yang relevan sebelumnya itu sudah sesuai dengan penelitian ini, yaitu adalah penelitian yang sudah sesuai dengan penelitian yang kita lakukan sekarang ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akan berlanjut ke bab 3 ya. Untuk terkait prosedur penelitian. Nah, untuk yang pertama ada lokasi penelitian yang akan disampaikan oleh Saudara Alvan. Kepadanya disilakan. Cek apakah suaranya ada? Ada, terdengar. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator untuk memberikan waktunya. Sini saya menyampaikan mengenai lokasi penelitian yang telah kamu lakukan pada praktik kuliah lapangan di Dieng. Terkait lokasi itu terdapat 7, yaitu yang pertama ada batu ratapan angin yang berlokasi di Jalan Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah,
Dan juga lokasi yang kedua yaitu ada Telaga Warna yang berlokasi di Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Di lokasi yang ketiga ada Bimo Lukar yang berlokasi di Kalilembo, Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kemudian ada Candi Arjuna yaitu yang berlokasi di Karangsari, Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Kemudian yang kelima ada Museum Kailasa yang berlokasi di Karangsari, Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Selanjutnya ada Kawah Sikidang yang berlokasi di Bakal Buntu, Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Yang terakhir, lokasi yang ketujuh ada Candi Bima yang berlokasi di Jalan Dieng, nomor 37, Karangsari, Dieng Kulon, Kecamatan Batu, dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yakni terkait populasi di wilayah dataran tinggi Dieng yang akan disampaikan oleh Saudari Kania. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Untuk populasi yang ada di Dieng ini menyangkut pada sebuah dua wilayah, yaitu populasi wilayah dan juga jumlah. Yang mana untuk populasi wilayahnya sendiri, di dataran tinggi Dieng ini terletak di Kecamatan Kejajar, Kelurahan Dieng, Kota Jawa Tengah. Serta untuk populasi penduduk di Kecamatan Kejajar ini berjumlah 2.162 jiwa dengan jumlah populasi laki-lakinya 1.066 dan populasi perempuannya 1.096 jiwa. Mungkin segitu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yakni sampel yang kami gunakan untuk penelitian yang akan disampaikan oleh Saudari Anggriani. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sampel penelitian. Dalam penelitian ini menyangkut dua jenis sampel, yaitu untuk sampel wilayah dan untuk sampel penduduk. Yang pertama itu ada sampel wilayah. Nah, teknik pengambilan sampel wilayah dalam penelitian ini itu menggunakan teknik probability sampling atau setiap elemen dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai subjek dalam sampel. Dengan teknik probability sampling, maka sampel wilayah yang digunakan hanya mencakup satu kelurahan saja, yaitu Kelurahan Dieng, karena pada Kelurahan Dieng terdapat geografi fisik yang berupa bentang alam yang ditunjukkan dengan perbukitan dan mencakup tentang suatu tanah yang diteliti dan cuaca di Dieng. Yang kedua ada sampel penduduk. Untuk sampel penduduk, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini itu adalah sebesar 14% dari populasi penduduk laki-laki dan 14% dari populasi penduduk perempuan. Maka dari itu, teknik sampel yang digunakan adalah sampel yang diambil secara acak dari tiap populasi atau memakai random sampling. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yakni terkait metode penelitian yang akan disampaikan oleh Saudari Devi. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya mohon maaf saya izin off cam dikarenakan kurang sehat. Baik, saya Depi izin memaparkan di sini mengenai metode penelitian yang mana penelitian yang digunakan untuk hasil yang sesuai dengan kondisi di lapangan itu dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, mohon maaf. Nah, yang mana penelitian deskriptif ini bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi di daerah tertentu. Nah, jadi penelitian deskriptif kuantitatif ini merupakan salah satu metode penelitian yang
bertujuan menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai suatu keadaan di lapangan dengan menggunakan angka, dimulai dari pengumpulan data, analisis data, pengolahan data, serta penafsiran data untuk memperoleh data yang diinginkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya yang terkait variabel penelitian yang akan disampaikan oleh Saudari Naila. Kepadanya disilakan. Ya, baik. Selanjutnya ada sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Ada terdengar. Yang selanjutnya itu ada variabel penelitian yang dimana di sana itu bagaimana karakteristik topografi dataran tinggi Dieng. Di dalamnya itu menganalisis dampak dan topografi dataran tinggi Dieng terhadap pola pemukiman dan pariwisata. Kemudian bagaimana suhu kawasan dataran tinggi Dieng yang di dalamnya yaitu mengklasifikasikan suhu dataran tinggi Dieng yang berpengaruh terhadap agrarisasi serta pemukiman di dataran tinggi Dieng. Kemudian ada geologi dan energi panas bumi di kompleks kawasan vulkanik dataran tinggi Dieng yang di dalamnya yaitu menganalisis bagaimana geologi serta energi vulkanisme terhadap potensi dataran tinggi Dieng. Nah, kemudian ada juga bagaimana geomorfologi di dataran tinggi Dieng yang di dalamnya yang pertama yaitu menganalisis morfologi dataran tinggi Dieng, kemudian yang terakhir yaitu menganalisis morfologi yang terkait dengan agraris dataran tinggi Dieng. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya yang terkait teknik pengolahan data yang akan disampaikan oleh Saudara Endin. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai teknik pengolahan data. Dalam teknik pengolahan data yang digunakan dalam laporan PKL yaitu dengan teknik statistik dan diantaranya ada beberapa poin di sini. Yang pertama, penyusunan data yaitu hanya memilih data yang objektif atau tidak bias, hanya memilih data yang penting dan diperlukan. Yang selanjutnya, klasifikasi atau pengelompokan data yaitu pengelompokan disesuaikan dengan permasalahan penelitian, tujuan penelitian, dan hipotesis penelitian. Yang ketiga, analisis data yaitu data kuantitatif diolah dengan teknik kuantitatif atau mencakup tabulasi data, perhitungan statistik, dan uji statistik. Yang terakhir, observasi data dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam memperoleh data yang dikaji atau mencakup pada indera penglihatan dan pendengaran untuk menangkap fenomena yang akan dijadikan data kajian. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yakni terkait teknik pengumpulan data yang akan disampaikan oleh Saudara Rio. Kepadanya disilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan teknik pengumpulan data. Dan kelompok kami itu mempunyai 4 teknik, yaitu 1 observasi lapangan, 2 wawancara, 3 studi dokumentasi, 4 dan 4 studi literatur. Terima kasih.
Saya kembalikan ke moderator. Yakni untuk bahasan pada bab 4 ini yang pertama terkait deskripsi pelaksanaan yang akan disampaikan oleh Alifah, kepadanya disilakan. Deskripsi pelaksanaan. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2022 sampai 7 Desember 2022. Sebelum melakukan penelitian, peneliti ini menyiapkan instrumen penelitian terlebih dahulu sebagai pengukur variabel penelitian untuk memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen tertulis berupa wawancara, pertanyaan, serta pedoman dokumentasi yang bertujuan untuk mendapatkan data mengenai kondisi fisik Dieng. Adapun kegiatan lapangan untuk menganalisis mengenai kondisi fisik geografi Dieng yang menggunakan teknik pengumpulan data observasi lapangan, wawancara, studi dokumentasi. Pada pertemuan pertama hari Senin tanggal 5 Desember 2022, yang pertemuan kedua pada Selasa 6 Desember 2022, dan pertemuan ketiga pada hari Rabu 7 Desember 2022. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yakni hasil penelitian wawancara yang akan disampaikan oleh Ajeng. Baik, terima kasih kepada moderator. Lalu di sini ada hasil penelitian wawancara. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik random sampling kepada 7 orang narasumber yang berada di kawasan Dieng. Narasumber yang senantiasa melakukan wawancara secara intensif dengan nama yang disimbolkan dengan inisial yaitu P, I, Y, A, M, dan F. Narasumber umumnya memiliki aktivitas pekerjaan petani dan juga pedagang. Kegiatan wawancara dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2022 dengan cakupan lokasi narasumber yang berbeda-beda yang berada di wilayah cakupan Dieng. Next. Next slide. Lalu untuk kondisi fisik dataran tinggi Dieng ini dengan melakukan observasi lapangan langsung melalui melalui praktik kuliah lapangan tahun 2022 dengan menggunakan teknik random sampling kepada 7 orang narasumber yang berada di kawasan dataran tinggi Dieng. Kegiatan wawancara dilakukan pada tanggal 6 Desember yang mencakup lokasi narasumbernya yang berada di wilayah dataran tinggi Dieng. Di antaranya yaitu ada Kawah Sikidang, Batu Pandang Ratapan Angin, Candi Arjuna, Candi Bima, Museum Kailasa, Telaga Warna, dan tempat-tempat lainnya. Lalu penelitian melakukan wawancara kepada 7 orang narasumber dengan indikator dan pertanyaan yang berhubungan dengan judul kepada narasumber mengenai kondisi fisik dataran tinggi Dieng. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yakni terkait pembahasan mengenai geomorfologi yang akan disampaikan oleh Saudari Cici. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya izin off-cam. Sini saya akan menjelaskan terkait pertanyaan tentang bagaimana geomorfologi yang ada di dataran tinggi Dieng. Yang pertama, bagaimana geomorfologi yang ada di dataran tinggi Dieng sebagai tempat praktik kuliah lapangan mahasiswa pendidikan geografi angkatan 2020. Di mana di sini responden menjelaskan bahwa dataran tinggi Dieng yang merupakan dataran tinggi dengan kondisi perkebunan dan perhutanan pada awalnya. Geomorfologi yang ada di dataran tinggi juga memiliki 2 bagian, diantaranya yaitu dataran rendah dan juga dataran tinggi. Yang keduanya itu memiliki manfaat dalam bidang pertanian dan saling ketergantungan. Kemudian berdasarkan hal tersebut, kondisi geomorfologi dataran tinggi Dieng telah mengalami suatu perkembangan khususnya yaitu dalam bidang pembangunan dan juga alih fungsi lahan, di mana secara geomorfologi dataran tinggi Dieng sudah dimanfaatkan oleh masyarakat atau warga lokal dalam menunjang perekonomian masyarakat lokal dataran tinggi Dieng. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya,
yakni terkait karakteristik topografi yang akan disampaikan oleh Saudari Maya. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Nah, selanjutnya yaitu tentang karakteristik topografi di dataran tinggi Dieng. Nah, ada 3 kajian mengenai topografi. Yang pertama, yaitu topografi di dataran tinggi Dieng sangatlah berpengaruh terhadap suhu yang ada di sana, di mana dataran tinggi Dieng sering terjadi fenomena embun upas. Berkaitan dengan hal tersebut juga menjadi salah satu faktor pada aktivitas pertanian. Selain itu, topografi yang berada di dataran tinggi juga berpengaruh pada pembentukan sektor pertanian. Lalu, pertanian di dataran tinggi Dieng ini bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Topografi dataran tinggi Dieng ini juga berpengaruh pada sistem penanaman pertanian dengan metode tracering. Next. Kondisi geologi dan juga geotermal yang berada di kawasan dataran tinggi Dieng sebagai salah satu kompleks vulkanisme. Nah, ada berbagai kelompok bahasan terkait geologi dan geotermal yang berada di dataran tinggi Dieng, yaitu yang pertama yaitu potensi panas bumi atau geotermal yang berada di dataran tinggi Dieng sudah bermanfaat oleh masyarakat dan berpengaruh terhadap pengisian listrik se-Jawa Tengah. Lalu yang kedua yaitu terkait geologi atau jenis batuan yang berada di dataran tinggi Dieng, menyatakan bahwa jenis batuan yang berada di kawasan Dieng tidak memiliki pengaruh aktif terhadap pemanfaatan kondisi lahan yang ada di sana. Nah, kondisi atau jenis batuan bisa berpengaruh terhadap potensi sumber daya yang berada di kawasan dataran tinggi Dieng, yang merupakan wilayah vulkanisme dengan tingkat kesuburan yang cukup tinggi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Ya, baik. Terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya, yakni terkait pengembangan potensi yang ada di dataran tinggi Dieng, akan disampaikan oleh Saudari Tri. Kepadanya disilakan. Apakah suara saya terdengar? Ada, terdengar. Oke. Selanjutnya, pengembangan potensi dataran tinggi Dieng terhadap pertanian dan juga pariwisata, yaitu ada 3. Yang pertama, kompleks vulkanisme yang ada di dataran tinggi berpengaruh terhadap kondisi tanah yang ada di sana, karena tanah vulkanisme memiliki tingkat kesuburan yang relatif tinggi untuk dimanfaatkan sebagai kawasan pertanian. Kemudian yang kedua, dataran dingin sebagai kawasan potensial untuk dikembangkan sebagai energi panas bumi. Lalu pengoperasian energi panas bumi melalui pipa turbulensi yang dimanfaatkan untuk tenaga listrik di kawasan tersebut. Selanjutnya yang ketiga, tenaga listrik yang sudah dikembangkan melalui uap Kawah Sekidang yang dioperasikan oleh PLTU dan kemudian didistribusikan ke Pulau Jawa hingga Bali melalui panas bumi atau geotermal. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya, yakni terkait suhu yang berada di dataran tinggi Dieng yang akan disampaikan oleh Saudara Fadli. Kepadanya disilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah mempersilakan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Dieng terkait suhu di kawasan dataran tinggi Dieng. Di sini kami menyimpulkan atas jawaban yang telah dipaparkan oleh narasumber, yaitu kondisi suhu di dataran Dieng dipengaruhi oleh ketinggian. Selain itu, suhu juga berpengaruh terhadap potensi yang berada di dataran tinggi. Salah satunya adalah seperti carica, kentang, dan kol, yang merupakan komoditas utama di dataran tinggi Dieng. Perubahan iklim atau suhu yang berada di kawasan dataran tinggi Dieng juga memiliki dampak yang cukup signifikan
terutama pada bulan Juli hingga Agustus, sehingga menyebabkan vegetasi pertanian menjadi batu akibat perubahan suhu. Di samping itu perubahan suhu juga bisa menghambat pertanian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya yakni terkait kondisi fisik di dataran tinggi Dieng yang akan disampaikan oleh Saudari Dila. Kepadanya disilakan. Untuk selanjutnya yaitu tentang kondisi fisik di daratan tinggi Dieng, yang dimana ada kondisi daratan tinggi Dieng yang memiliki suatu kawasan geomorfologi yang relief yang berbeda baik dari daratan maupun daratan rendah, tetapi kedua kondisi ini tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan. Yang selanjutnya yaitu tentang daratan tinggi, juga sudah dimanfaatkan oleh geotermal itu atas atau panas bumi yang berada di sana, di mana geomorfologi geotermal ini tersebut diambil dari kawasan Cikidang yang merupakan salah satu dari adanya vulkanisme atau erupsi gunung api di Dieng. Yang selanjutnya yaitu kondisi suhu, di mana berpengaruh pada tingkat pertanian, keberhasilan panen yang berada di daratan tinggi Dieng. Yang selanjutnya yaitu faktor topografi, juga berpengaruh terhadap kondisi tanah di Dieng, yang dimana tanah ini berada di kawasan daratan tinggi Dieng. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dila. Dan berikut merupakan dokumentasi ketika kami melakukan penelitian di Dieng Wonosobo. Itu ada batu pandang ratapan angin, telaga warna, Tukbi Melukar, kemudian ada di next slide. Ada Candi Arjuna, Museum Kailasa, Kawah Sikidang, dan Candi Bima. Nah, untuk kesimpulan pada pertemuan pembahasan kali ini mengenai geografi fisik dataran tinggi Dieng, yang pertama terkait geomorfologi, yakni dataran tinggi ini memiliki karakteristik apa? Si datarannya itu ada dataran rendah dan dataran tinggi, di mana dataran tingginya itu digunakan sebagai pertanian dan untuk dataran rendahnya digunakan sebagai pemukiman, dan dataran tinggi ini cenderung memiliki banyak sekali perbukitan di sana. Yang kedua terkait suhu, di mana suhu di sana itu dapat mencapai 12 derajat Celcius dalam kesehariannya gitu. Dan untuk kondisi vegetasi serta komoditas vegetasi yang terkenal di sana yakni ada kentang, karika, dan pohon albasiah. Kemudian untuk kondisi geologi di sana, batuan yang mendominasi di wilayah sana yakni batuan andesit, dan masih banyak lagi ya terkait kawasan ekologi khususnya geografi fisik yang akan terus kami gali, dan mungkin sekian ya hasil penelitian dari kelompok kami geografi fisik Dieng. Mungkin mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.